Ya, iya, betul teman-teman. Kalau tes CPNS gagal ini. Sekali lagi ya, manusia adalah ciptaan, betul? Kalau dari saya betul, kalau dari Bapak? Iya, ciptaan. Ya udah. Tahu saya. Terus Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Mbak, Maria itu melahirkan apa coba? Gambaran seperti kita loh Pak. Penjelmaan itu loh Pak. Ya dia emang terlahir sebagai manusia. Syukran jazakallah saya. Ayo, kayak gimana Mbak? Kayak nggak terima ya arti dari penjelmaan ini. Bukan masalah menjelma atau tidaknya, kan gitu. Sakit pala saya teman-teman ya. Masa dengan jawaban dia sendiri dia bantah sendiri pula. Bukan membatasi ya Pak. Kalau Bapak pertanyaan Bapak satu ya. Itu ciptaan enggak? Apakah manusia ciptaan? Itu penciptaan. Kan gini, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, kata Anda. Habis itu ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata Anda. Oke. Yang ketiga. Sebagai manusia, Pak. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, berarti ya manusianya Yesus ini ciptaan, betul? Karena manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta, bukan? Betul nggak? Gini ya Pak, udah saya mau pamit. Iya, pamit lah ya. Sakit kepala juga saya dengan Anda gitu ya. Enggak ini apa. Bapak cuma ngomong. Enggak ada hanya omong kosong, enggak ada datanya gitu ya teman-teman. Jangan. Makanya cuma omong kosong masalahnya. Iya. Enggak cocok memang betul. Hanya omong kosong masalahnya. Dari tadi saya tampilin data ya bantahannya kagak ada, omong kosong gitu. Heran saya. Jadi kalaunya tadi kagak turun, teman-teman saya yang turunin juga. Serius, saya yang akan turunin. Karena apa? Cuma omongan belaka ya. Aduh. Oke, kita naikin lagi yang lainnya. Casper. Iklan dulu iklannya. Teman-teman semuanya ya, saya umumkan kemarin ya, untuk kita mendonasikan mushafnya ya teman-teman semuanya. Itu terkumpul di hari kemarin ya, yang di hari kemarin 1,5 juta 37.000 rupiah ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk Anda Ahlus Shodaqah yang memberikan mushaf Al-Quran kepada para santri penghafal Al-Quran ya teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudariku. Jika Anda mengirim tuh ya untuk mereka, tolong dikasih DM atau ke WhatsApp saya gitu ya. Ini saya sematkan nomor rekeningnya untuk kita membelikan mushaf Al-Qurannya gitu ya. Kemarin masuk 1.537.000 rupiah ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Jadi kalau teman-teman ya ingin ikut andil ingin mengirimkan orang tuanya, tolong ditulis dengan BIN-nya gitu ya. Tolong ditulis dengan BIN-nya. Terus tidak ada limit ya teman-teman semuanya, tidak ada limit gitu, berapapun seikhlasnya gitu ya teman-teman. Oke ya. Bang apa BCA. Bangnya Bang BCA. Oke ya teman-teman semuanya, kita akan ini, dan saya akan sematkan nomor telepon saya ya teman-teman, 2 menit ya, nomor telepon untuk konfirmasi, atau Anda bisa meminta nomor rekening juga lewat ini ya, lewat
gitu ya. Sabar ya. Tuh. Iya teman-teman, kemarin Ustadz Abdul Somad ada datang di tempat saya nih. Kemarin tanggal 22 beliau datang. Kita menyalurkannya juga ke Ponpes Ustadz Abdul Somad salah satunya ya, melalui Ustadz Wafa. Meskipun tidak didokumentasi di situ ya, tapi kita menyalurkannya ke situ. Jelmaan selanjutnya, iya. Yang WA nanti saya balas ya, yang WA habis live, oke ya. Jelmaan selanjutnya, iya. Jelmaan selanjutnya, baik. Jelmaan selanjutnya, Casper. Mari kita cari Casper. Wah, banyak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu, Anda Kristen? Kristen Pak. Silakan open cam-nya dulu. Kelihatannya saya belum bisa karena masih sedikit ya jumlah. Tuh saya kirim Bu ya, untuk membuka kameranya. Nah, itu sudah. Ibu bisa buka kamera itu, silakan dibuka dulu. Udah saya kirim untuk buka kameranya. Bentar. Kok nggak bisa ya Pak? Ini Kenapa nggak bisa? Ini sudah saya pencet-pencet. Kenapa nggak bisa? Memangnya HP ibu kagak ada kameranya atau gimana? Ada lah. Tapi ini yang dipencet yang di mana? Kok nggak ada? Ini saya kirim lagi tuh. Ya 11 detik. Klik. Sudah? Nah, ya gitu dong. Oke Bu, ya Ibu mau bertanya atau mau ditanya? Begini, itu kan temanya apa itu? Tuhan Ya, kalah dengan ciptaan. Silakan ditanya. Oke, Bu, masuk akal nggak Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Baik, apakah Yesus itu Tuhan, Ibu? Ya, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, lalu mengapa ya dia kalah dengan ciptaannya tentara Romawi? Katanya tadi logika yang betulnya yang namanya Tuhan itu nggak bisa dikalahkan ciptaan, kan gitu. Ya. Nah, kenapa? Saya jawab ya Pak. Jadi ketika Yesus itu disalibkan oleh tentara Romawi, itu sebetulnya kemenangan, bukan kekalahan. Iya. Bu, sebentar. Saya dulu Pak. Ibu. Sebentar sama Ibu. Saya tidak menanyakan untuk apa penyalipan itu, enggak ya, bukan itu. Untuk apa penyalipan itu bukan itu saya tanyakan, bukan. Iya, enggak perlu ditanya itu, tapi saya mau menjelaskan. Jadi iya Bu, dia mati di tiang salib, betul? Mati itu tidak. Suaranya hilang. Bu, suaranya hilang, Bu. Mati itu bukan selalu kekalahan. Mati itu bisa sebuah kemenangan. Karena mati sebuah kemenangan. Iya. Mati Tuhannya mati ya. Sebuah kemenangan Tuhan mati ya. Kematian itu yang bisa bukan cuma tubuh Pak. Roh tidak mati. Nah, jadi kalaupun misalnya saya mati, saya akan menganggap itu sebagai suatu kemenangan karena roh saya boleh pergi kepada Tuhan saya walaupun tubuh saya mati. Tubuh saya kan memang nggak berguna Pak.
Saya tidak ke situ membahasnya Ibu ya. Yang saya bahas kenapa Yesus kalah dengan ciptaannya yang katanya Yesus itu Tuhan. Secara akal sehat kita ya, di awal tadi kita udah sampaikan bahwa tidak bisa Tuhan itu kalah dengan ciptaan, nggak bisa. Gitu kan? Sudah saya jawab juga Pak bahwa tidak setiap kematian itu merupakan kekalahan, dan kematian Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Karena apa? Karena dia mati untuk menebus dosa manusia, dan dia saya nggak penting Bu untuk apa dia mati, nggak penting bagi saya gitu. Yang kita bicarakan ini tentang masalah maha kuasanya Tuhan, bukan untuk apa dia mati, bukan. Yesus itu walaupun dia mati secara badan, rohnya tidak pernah mati. Lalu dibuktikan lagi badannya ikut bangkit menjadi kemuliaan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa? Aduh. Iya. Pusing dengarnya Bu ya. Jangan disamakan dengan gereja Bu. Ya beda gitu. Ketika dia bangkit dari kematian, itu dia sebetulnya menang Pak. Menang apanya? Dia aja gini Bu, di mana akalnya kita mau berpikir ya? Dia menyelamatkan dirinya sendiri saja kagak bisa, mau selamatin orang lain. Boro-boro. Dengarkan saya Pak. Karena dia itu kan untuk menebus dosa memang harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, dia mengorbankan itu. Jadi dia bukan karena dia tidak bisa membela diri seperti itu, tapi dia tidak mau memang karena ada tugas yang dia emban sebagai penebus. Dia memang harus mati di kayu salib supaya malah itu artinya Bu malah melawan logika kita kan gitu. Tuhan kalah dengan ciptaannya tadi nggak bisa katanya. Logika kita, kalau kita membahas kita sebagai manusia, logika kita itu tidak nyampe Pak untuk membahas Tuhan. Kalau Tuhan terlalu sederhana seperti yang Bapak katakan, Tuhan itu satu ya, cuma satu pil itu, maksudnya bukan di dalamnya ada roh, ada firman gitu ya. Tuhan terlalu sederhana itu Pak. Apa bedanya Bu, yang saya bahas dengan Anda ini Bu ya, bukan kesana kemari gitu. Tadi kata Ibu juga, Pak. Bu, kata Ibu ya, kata Ibu gini, Tuhan itu nggak bisa kalah dengan ciptaannya, betul? Betul, Tuhan bukan Yesus bukan ciptaan. Iya, kalaunya dia tidak kalah dari Tuhan dan dia tidak mengalahkan Tuhan karena dia adalah Tuhan, Pak. Bu, begini ya. Yang namanya Tuhan itu sepakat kita tidak bisa dikalahkan oleh ciptaannya, betul? Iya, tapi Yesus kan bukan ciptaan. Baik. Nah, jadi ya Bu ya, kalaunya Tuhan itu pasti berkuasa. Berkuasa atas ciptaannya. Nah, katanya Yesus ini Tuhan, kan gitu. Lalu kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tentara Romawi? Dia bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Bapak harus bedakan antara tidak bisa dan tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena itulah rencana dia datang ke dunia. Gitu loh, Pak. Bu. Jadi hanya untuk datang ke muka bumi gitu ya. Datang ke muka bumi hanya untuk mati gitu Tuhan. Untuk mati buat Bapak loh, Pak. Ya, jadi nggak ada rencana lain, lain dari Tuhan turun ke muka bumi hanya untuk mati kayak gitu. Matinya itu untuk apa? Hah? Bukan sekedar mati kan, mati untuk bangkit. Mengapa? Karena di situ ada penebusan, di situ ada kebangkitan,
Di situ ada jiwa yang kekal. Di situ ada roh yang maha kuasa. Bukan ke situ, bukan ke situ. Ya, pembahasan kita di awal aja. Masalahnya gini, kalaunya saya larikan ke Yesus, ibu ngelesnya itu adalah harus terjadi meskipun melawan akal sehat, gitu. Nah, akal sehat Bapak itu akal sehat kita kan mengatakan tadi gimana? Kata ibu juga, kata ibu ya, bahwa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh ciptaannya. Lalu ketika saya arahkan ke Yesus, malah hilang kekuasaan Tuhannya. Yesus bukan ciptaan loh Pak. Dari mana Yesus bukan ciptaan, Bu? Dan dia tidak dikalahkan, dia mengalahkan maut. Dari mana dia bukan ciptaan? Coba saya tanya ibu dulu dah kalau begitu ya. Bu, manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia seperti kita adalah ciptaan. Manusia yang fana. Sekarang saya tanya lagi, Ibu. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya dia adalah Allah. Tapi dia menjelma, dia inkarnasi. Yang saya tanya sama ibu sekali lagi, Yesus itu manusia atau bukan? Dia itu jelmaan Allah, menjelma menjadi manusia. Berarti manusia. Berarti dia inkarnasi Allah menjadi manusia. Iya, jadi manusia gitu kan? Jadi beliau itu adalah Allah yang menjelma, jangan hanya dipotong di manusianya, Pak. Karena dia berbeda dengan manusia seperti Bapak, seperti saya. Kita itu manusia, hanya manusia. Beliau tidak hanya manusia. Yesus itu tidak hanya manusia. Bu, ya. Gini, Bu. Ya, tadi saya bertanya kepada Anda, manusia itu ciptaan-ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Itu aja gitu loh, ya. Yesus bukan manusia. Memang bukan. Bukan manusia, teman-teman. Lalu yang dilahirkan Maria itu apa, Bu? Saya, ya, Pak. Bukan manusia biasa. Dia itu hakikatnya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, yang dilahirkan Maria apa? Tuhan Yesus. Tuhan atau manusia yang dia lahirkan? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, yang berarti yang dilahirkan apa? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yang dilahirkan oleh Maria apa, Bu? Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Pak. Saya cuma nanya, waktu Maria ngeden dia. Kenapa dia itu ya apa yang dia keluarkan gitu loh. Yang dia keluarkan adalah raganya Yesus, yaitu Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Iya, jadi kenapa manusia. Sempit pikiran Bapak untuk bentar Ibu, berarti gini ya, berarti betul ya yang saya katakan, Yesus itu manusia, betul? Tidak sekedar manusia. Ya. Tadi kan yang dilahirkan Maria bentuknya manusia, kata ibu. Berarti Yesus itu manusia, betul? Pak. Jadi cuma bentuknya, Pak. Misal, tapi dia kan hakikatnya Allah. Gini, Bu, yang saya tanyakan kepada ibu, ya, yang saya tanyakan kepada ibu. Akan menjawab pertanyaan Bapak secara seperti yang Bapak inginkan. Karena apa? Karena nggak bisa dijawab begitu. Karena Tuhan itu, Yesus itu tidak sekedar manusia. Memang tidak sekedar manusia. Nggak ada ya Yesus ngaku dirinya Tuhan atau sekedar manusia, itu nggak ada, Bu. Dia mengaku dirinya Tuhan banyak, Pak.
Oh, di mana? Carikan satu aja. Bapak, Banyak. coba tolong bukakan saya Yohanes 13 ayat 13. Iya, 13. Akulah guru dan junjungan, akulah guru dan Tuhan. Berubah. Akulah guru dan Tuhan. Iya. Terus lanjut Pak, lanjut sampai selesai. Gitu. Bacakan sampai selesai Pak. Kalau enggak Kenapa saya- jadi berubah-ubah kayak gitu? Dari junjungan, habis itu jadi Tuhan, habis itu jadi Tuhan, teman-teman. Itu siapa yang bilang begitu? Saya yang bacakan. Tolong Bapak diam, saya bacakan. Ini untuk semua teman-teman di bawah ya. Ayatnya begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu baru satu ayat Pak. Ada ayat-ayat lain. Nah, saya Udah? tidak akan lama Pak. Saya akan turun. Saya hanya akan berpesan begini. Ya, pesan Tuhan. apa Ibu? Terserah Ibu. Ya. Karena sudah malam. Tuhan itu tidak bisa kita tampung dengan akal sehat kita, karena akal sehat kita itu Nggak bisa. Tuhan itu harus masuk lo. Tuhan itu Ibu ya bisa kita ketahui Bu. Untuk mengenal Tuhan yang kompleks, sehingga ada bagian-bagian yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia biasa. Juga Tuhan itu nggak bisa kita batas-batasi. Tuhan kok manusia, ya terserah dia, namanya Tuhan. Iya. Ya terserah dia, orang dia Tuhan. Iya, orang dia Tuhan. Iya. Kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, maka kita akan percaya apa. Sawan kata teman-teman, sawan ini ya. Mengerti ya Pak ya? Bukan Bu, ya. Bukan. Terlalu ribut, karena itu cuma apa sih? Biarin dulu beliau ngomong gitu ya. Hal-hal yang Kita iya-iyakan aja. Gitu. Bu, Oke, Bu, selamat malam Pak. Iya, Terima kasih, nanti tolong jangan saya lupa turunkan. gunakan akalnya ya. Karena akal itu Ibu ya adalah pemberian Tuhan agar kita mencerna sifat-sifat Tuhan seperti apa. Bisa kita pikirkan dengan kita akal bisa, ya. Pak, mencerna Terus sifat Tuhan ya seperti bagaimana logikanya ya. Kagak perlu kita mencari ini, dulu. sekarang Sabar dulu logikanya Ibu, sabar ini- dulu. Ini ini saya wejangan cuma- dari saya, wejangan dari saya buat Ibu ya. Jadi begini Bu ya. Jadi begini, untuk masalah Tuhan ya, untuk masalah Tuhan yang Anda katakan seperti itu, kita nggak perlu jauh-jauh nyari gitu, nggak perlu jauh-jauh nyari. Kita kenali dulu ya Tuhan seperti apa, sekarang saya memakai kenalkan akal ya, Pak. sehat Tuhan kan kayak saya- gitu. Akal kenalkan digunakan, Tuhan saya. akal ini diberikan Allah, diberikan Tuhan untuk apa? Untuk kita mencerna yang mana Tuhan, yang mana hamba ya. Nah, Kan kayak gitu. Sekarang saya ya Pak. Belum Bu, belum Bu, Kita belum itu- Bu, belum. Enggak, saya sekarang belum sudah- selesai saya sudah ngomong selesai. masalahnya. Saya mau selesai. Jadi kalaunya tidak bisa dipikirkan ya Bu ya, sebuah keyakinan tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dilogikakan, itu artinya imani saja. Nah, Imani ini sekarang saja namanya. Sekarang saya Pak, Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Kalau sebentar Bu, saya selesaikan perkataan saya dulu kepada Anda gitu ya. Saya sudah dengar Pak. Sekarang saya sudah mengerti. Justru Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu adalah sangat logis, sangat masuk akal dibanding Tuhan yang hanya satu-satunya, tidak punya firman, tidak punya roh. Dengan apa dia mencipta kalau di dalamnya tidak ada firman? Lalu kalau firman itu tidak menjadi manusia, bagaimana dia bisa membantu menolong manusia, menebus dosa manusia dari dosa? Itu nggak mungkin bisa Pak. Maka yang paling logis, Tuhan karena kasihnya begitu besar pada manusia yang berdosa seperti saya ini, maka Tuhan datang ke dunia. Karena saya sebagai manusia nggak bisa menolong diri saya sendiri. Orang tenggelam nggak bisa menolong orang tenggelam Pak.
orang tenggelam harus ditolong oleh orang yang tidak tenggelam. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Jadi kalau bapak-bapak di sini semua, ibu-ibu, gunakan logika dari perspektif kita sebagai orang berdosa, maka bapak-bapak, ibu-ibu akan bertemu dengan Yesus. Sekian, terima kasih Pak. Iya. Ya itu ya Bu ya, pesan saya untuk Ibu ya. Ada juga Bu ya, satu lagi Bu ya, tentang masalah ketuhanan ya. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, gak apa-apa ya. Mari kita berpikir, kagak ada ya Tuhan itu kalah dengan ciptaannya, kan gitu. Saya biarkan dongeng kesana kesini, ya tetap aja nggak akan bisa membantah, nggak akan bisa melogikakan gitu. Yang namanya Tuhan kalah dengan ciptaan. Gak bisa, makanya saya dengarkan aja tadi, mau ceritanya kayak gimana pun tetap sampai mentok, pasti tetap Tuhan kalah dengan ciptaan, itu nggak masuk akal gitu. Itu teman-teman, sudah akut ya, 30.000 orang, iya 30.000 penonton saya nih. Sabar ya, sabar. Dinaikin gua. Halo, selamat malam. Selamat malam cucu. Silakan open camnya. Enggak, gua lagi kerja soalnya. Nanti kalau gua 10.30 balik, nanti gua naik lagi. Ya udah, turun dulu ya. Oke, bye. Nggak jelas. Iya, nggak jelas teman-teman. Kalau lagi kerja ngapain naik, kan kayak gitu ya. Kalau lagi kerja ngapain naik, minta naik. Boleh Kristen ya, baik perempuan atau laki-laki minta naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya berhala. Minta naik kok maunya jadi berhala, kan kayak gitu ya. Heran juga saya. Ini berteman nih dengan saya nih. Kalau berteman biasanya udah pernah naik teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Kenapa? Bodrek. Iya. Aduh. Sabar ya. Saya cari lagi. Sabar teman-teman. Halo, selamat malam. Malam bang. Abang Kristen Islam? Islam. Apanya? Islam. Aduh, kalau Islam tuh abang, saya gantikan dulu aja ya, biar kita nggak buang-buang durasi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Durasinya ya teman-teman. Kita nyari apa ya? Nyari diskusi dengan kawan Kristen itu agak lama kan kayak gitu ya. Nyarinya naiknya gitu.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Berantem. Lagi berantem suami istri. Kok minta naik mereka ya? Heran saya. Ada-ada aja kelakuan. Nah. Iya. Aduh. Baik, kita cari lagi yang lain. Oh iya, pas kami poska ya, nanti kita tes berapa rakaat wudu ya. Nggak tahu juga berapa rakaat itu wudu ya. Wudu berapa rakaat ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nggak jelas. Apa teman-teman ya? Kalau minta naik, tolong kamu ngomong ya. Kamu ngomong, jangan jadi berhala gitu. Atau setelah naik itu ya jangan berantem. Sabar ya teman-teman semuanya. Saya naikin satu lagi nih. Banyak nih di bawah, bingung ya. 98 permintaan masalahnya. Bingung saya mau pilih yang mana gitu ya. Yang muslim kagak usah ikut-ikutan apa ya, ikut-ikutan naik gitu. Maksud saya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, abang dari Kristen, Bang. Silakan open cam dulu lah. Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Iya. Silakan open cam dulu. Gimana saya bisa on cam, sedangkan Bapak juga nggak on cam juga ya? Tuh, sudah saya kirim undangannya buat on cam. Nyalakan dulu kameramu. Sudah saya kirim buat open cam itu ya. Tuh. Jangan dijeda dulu kameramu, nyalakan dulu kameramu, baru saya nyalakan kamera. Apanya pula yang dijeda-jeda? Tidak ada yang dijeda-jeda di sini, dijeda-jeda. Kau yang bener aja, buka kamera kau. Coba. Kok ketukar. Aduh, gimana ini kau ini, Pak? Benerin dulu dah ya. Kalau kau kagak bisa, turun dulu ke bawah ya. Kalau kayak gitu. Kalau macet ya, kalau dirimu macet ya, perbaiki dulu ya perangkatmu ya. Gitu. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Silahkan open cam-nya. Malam, Ustaz. Iya, malam, Bang. Silakan open cam-nya. Aduh, kemana itu? Aku cuma mau ngasih ini hajatan. Ngebahas masalah Kristen, nggak usah kemana-mana, Ustaz. Pusing saya, Bang ya. Saya udah meminta Anda 2 kali dengan cara yang baik ya, open cam. Mari kita ngomong gitu ya, untuk berdiskusi, tukar pendapat bisa juga. Tapi ngomong aja tanpa menghargai, tanpa ini teman-teman, menghargai lawan bicara gitu. Apa ini?
Sabar ya. Halo Bang. Halo, selamat malam. Malam. Iya. Ketemu lagi kita. Kami lagi, jumpa lagi. Open cam dulu lah. Saya sedikit gelap. No, kenapa kau gelap di situ? Ngapain coba? Gelap-gelapan. Ada lilin di sini. Mati listrik di tempat kau, Bang. Ini ada. Oh, iya. Apa yang perlu saya obati malam ini? Kasih bodrek lah. Dikasih bodrek. Ente sakit kepala gitu? Sakit kepala sedikit sih. Iya. Kira-kira ente mau naik mau ngapain? Nanya apa emang? Abang Yusuf PI saja yang tahu. Tuhan kalah dengan Tuh, ciptaan. saya tanya dari judul tuh. Tuhan kalah dengan ciptaan? Tidak. Baik. Kalau Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan, aduh, gatal hidung saya. Kalau Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh ciptaannya, lalu Yesus itu kenapa mati dengan tentara Romawi gitu? Di tangan tentara Romawi. Oh, itu supaya genap firman Tuhan. Iya, berarti Iya, firmannya Tuhan tidak genap. berarti masuk akal nggak Tuhan kalah dengan ciptaan? Tidak masuk akal. Tuhan Tidak masuk akal, tapi Tuhan Anda kalah dengan tentara Romawi. Kayak gimana? Gimana caranya Bang supaya masuk akal? Tuhan kalah dengan ciptaan nggak masuk akal kata Anda. Tapi Yesus kalah dengan tentara Romawi. Dia diseret, ditendang, diludahi, ditombak. Kayak gimana? Karena dia satu orang saja, dia tidak bisa lawan lah. Iya. Makanya kan saya katakan sama teman-teman Kristen, ngapain kalian percaya Yesus? Dia sendiri aja kagak bisa selamatin dirinya, apalagi mau selamatin ente, kan gitu. Yang dia selamatkan saya itu waktu saya mati dulu. Coba bayangkan ya, katanya juru selamat yang tidak selamat dari ciptaannya sendiri. Kayak gimana? Aneh Bang. Gini Bang, yang saya heran ini gini Bang ya. Coba kalau kita ya lihat tuh ya di zaman Abraham ya, zaman Nabi Abraham. Di zaman Nabi Abraham, kalau ada orang lihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Yang melihat Tuhan itu mati, nggak tahan gitu. Di zaman Abraham. Di zaman Nabi Musa, kalau ada yang bisa melihat Tuhan ya, maka akan mati. Ya, Keluaran 33 nomor 20. Ya, kan gitu. Jadi lanjut ke zaman Yesus ya. Di zaman Yesus, aduh Bang, Tuhannya yang nongol, bukan manusia yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Kalau dulu orang lihat Tuhan, manusia yang mati. Zaman Abraham, zaman Musa, kalau orang atau manusia lihat Tuhan, maka dia akan mati. Di zaman Yesus, orang-orang lihat Tuhan, ya, lihat Tuhan, tapi orang-orang kagak mati. Malah sebaliknya, malah Tuhannya yang mati gitu. Jadi kalau kita mau jelaskan sama Ustadz pun sama, Ustadz tak ada percaya. Kayak gimana Bang? Dulu-dulu jagoan itu Tuhannya Nabi Musa, kalau dilihat aja dia mati. Tuhan Abraham kalau dilihat mati. Di abad pertama Tuhannya nongol, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati Bang. Ini macam apa gitu loh. Kita mau jelaskan panjang lebarnya, sama saja Ustadz tidak akan percaya. Sakit kepala saya mikir konsep kayak gini teman-temannya. Kalau kita mau jelaskan sama Ustadz pun sama saja bohong. Ustadz langsung tidak ada percaya.
seluruh umat Islam lah tidak akan percaya itu kalau kita jelaskan panjang lebar. Kan yang nggak logis gitu bang. Umat Islam itu perlu yang logis-logis gitu. Menurut umat Islam memang gak logis. Kalau menurut kita umat Kristen ya kita percaya logis, kita mengerti. Cuma kalau menurut agama Islam memang tidak mengerti. Kita omong panjang lebar bagaimanapun langsung tidak masuk akal. Bang, kalau tidak masuk akal ya kenapa diimani coba? Kalau kita mau beriman itu ya berakal dulu baru beriman. Oke? Kalau menurut Islamnya tidak akan percaya ya sudah, kami Katolik, kami Kristen percaya. Yesus itu kami serupa umat Islam lah, percaya sama Muhammad. Ya, intinya enggak bisa dikasih alasan Tuhan kalah dengan ciptaan itu bang. Kacau juga. Tidak pernah kalah itu menurut keyakinan kami umat Kristen. Tuhan tidak pernah kalah. Justru kalau Tuhan mati dan bangkit itu yang menggenapi firman-Nya orang Kristen. Aduh Tuhan, bang. Anda tahu nggak kosakata Tuhan mati gitu? Ini kosakata, coba Anda cerna betul-betul. Tuhan mati. Masuk akal nggak gitu ya? Tuhan mati gitu. Kalau saya aja teman-teman mencerna Tuhan mati, saya pikirkan Tuhan mati. Nggak masuk akal gitu. Iya. Kalau dia mati gimana mengurus dunia? Gimana mengurus langit dan bumi? Kan gitu. Kalau Tuhan hidup terus, bagaimana genap firman Tuhan itu? Memang sudah diatur dari Bapa yang Maha Kuasa. Memang Yesus itu hadir di tengah-tengah umat manusia, mengajarkan umat manusia yang banyak dosanya supaya mengikuti jalan yang Yesus ajarkan. Itu doktrin gereja bang. Udah saya bilang ajaran gereja dengan ajaran Kristen itu beda bang. Kalau menurut keyakinan kami ikut yang diajarkan Yesus. Kalau begitu coba saya tes abang ya. Saya tes abang. Sekarang gini, bang, Yesus disunat hari ke-8. Anda sunat nggak? Saya disunat. Tidak. Lalu Anda katanya ikut Yesus, ikut dari mananya? Karena ada orang Yahudi itu harus disunat. Ya iya, Yesusnya sunat, Anda kagak sunat, kenapa? Katanya pengikut, tapi nggak ikut sunat, kenapa? Karena Yesus disunat itu ikut tradisi orang Yahudi. Ya kan Anda ikut Yesus, seharusnya Yesus disunat, Anda juga disunat. Kita ikut, kalau kita punya adat ikut Yahudi ya kita disunat. Ya, Yesus kan orang Yahudi, disunat adat Yahudi. Kalian kan mengaku pengikut Yesus. Nah, kalau kalian ngikutin Yesus ya, sunat juga kayak Yesus. Orang disunat itu, Yesus disunat itu karena ikut tradisi orang Yahudi. Iya. Nah, itu aja Anda udah nggak sama dengan Yesus. Baik, Bang. Yang lain lagi ya, yang lain. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Anda pernah makan nggak? Ya, kita makan. Babi aja habis sampai ekornya sama Anda. Tapi kau bilang Yesus tidak makan babi, kau sudah tahu Yesus tidak makan babi. Iya, Yesus kagak pernah contohin ya, contohin makan babi itu nggak pernah gitu. Itu Ustaz tahu dari mana Yesus tak pernah makan babi? Karena nggak ada catatan dari kitab Anda bahwa Yesus makan babi, nggak ada. Ya. Kalau nggak ada kita boleh makan. Lah kenapa Anda boleh makan? Ya, kita makan tuh. Karena Yesus tidak tertulis dalam Alkitab ya kita makan saja. Waduh. Dan penting jangan makan orang.
Iya, babi. jangan makan orang. Padahal di kitab Anda kan di perjanjian lama tuh Imamat 11 nomor 7 ya. Babi itu haram. Yesaya 66 nomor 17. Orang yang makan babi akan dibinasakan Tuhan. Kayak gimana, Bang? Saya tidak mengerti yang begitu. Yang kita makan saja apa yang ada di dunia ini makan, kecuali jangan makan orang. Waduh. Yakin saya. kalau saya Apapun tunjukin makan, satu, jangan makan orang. baik, kalau saya tunjukin satu dalil di Bible Anda mau nggak nanti melakukannya? Nih, Apa? Mana? yang penting kan jangan makan orang kata Anda. Baik, nih Bang, nih ya, nih, Abang baca. Mana bisa lihat abang punya live itu di Jeddah. Nih, bisa kan lihat? Tidak lihat abang punya live Jeddah ini. Saya tidak bisa lihat abang. Masa Bang? Nah betul. Saya tidak bohong abang. Ini Anda bisa lihat saya nggak? Tada. Dari tadi tak bisa lihat. Dari tadi? Padahal dari tadi teman-teman bisa lihat saya nggak? Bisa Bang. Saya nggak bisa ini. Saya screenshot kan? Saya screenshot. Aduh. Ya, ini gini aja Bang ya. Di kitab Anda tertulis kayak gini nih ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Sudah saya dengar. Nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Di sini Bang, di kitab Anda diperintahkan untuk makan tai. Bukan makan tai, makan roti gitu. Makan roti yang dibakar di atas tai gitu. Nah, mau nggak Abang makan roti yang dibakar di atas tai manusia? Itu kita tidak mau makan lah. Lah, kan katanya bisa dimakan. Kayak gimana Bang? Tadi katanya bisa dimakan tuh. Yang penting jangan makan orang. Kalau roti bakar di atas tai itu kotoran, buat apa kita makan? Tidak usah makan. Iya makanya ini kata Anda ya bisa dimakan. Di kitab Anda itu, Abang sih Anda kagak punya kah kitab Anda sih? Enggak dibaca. Kristen ini rupanya cuma jadi pajangan mereka aja di rumahnya gitu ya teman-teman, Alkitab mereka itu ya. Enggak dibaca rupanya. Semua orang Islam tahu itu baca Al-Quran. Yang lainnya tidak tahu juga sama kan? Tidak mungkin semua umat Islam tahu baca Al-Quran. Bukan masalah tahu atau tidaknya Bang, malas membacanya gitu. Betul. Malas membaca. Malas membaca. Orang Islam yang lainnya juga sama, malas bacanya. Semua orang mau membaca. Kayak gitu. Ya udah, Abang ada yang ditanyakan lagi selain itu? Sekarang saya tanyakan Pak Ustadz Itu Pak Ustadz ikut sama ajaran Nabi Muhammad itu apanya yang baik dari Nabi Muhammad? Banyak Bang. Banyak. Nabi Muhammad ya menyantuni fakir miskin. Kita juga diajarkan kayak gitu. Tapi kalau kawin sama anak di bawah umur pun bisa. Itu ajaran Yesus. Mana ada Yesus kawin sama Nabi Muhammad mau kawin? Kenapa baru dipermasalahkan sekarang bukan dulu? Zaman dulu nggak ada musuh Nabi Muhammad mempermasalahkan itu. Jadi sekarang macam mana? kita pun ikutlah.
ikut kawin sampai 10 sama anak kecil pun kawin. Nih, coba kau buka bang. Ya, nih. Kau bilang Yesus ada kawin itu mana? Ayat itu. Nih, Yesus ada kawin mana? Nih baca. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Ya, tuh 3 tahun umur Maria dinikahi Yesus. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya. Tuh Markus 6 18 sampai 19 bang. Ya. Markus 6 18 sampai 19 sebelum diedit. Itu karangan itu Google itu. Ini abang bisa aja protes ke pendeta Belanda nanti ya yang mengubah kitab abang ya. Oh, ini kitab abang diubah oleh Belanda nih tahun 1928 oleh pendeta Albert de Meyer gitu ya. Protes aja ke dia ya. Palsu ini bilangnya. Itu palsu, kita tidak percaya itu. Tidak pernah kawin. Kalau dia kawin itu pendeta karang-karang. Terus bang apa katanya di sini ya, yang termasuk dengan menendang Matius 20:22 tersebut dari Alkitab ya. Terus ini tersimpan di Nasional Bibliothek Vienna Austria, teksnya gitu ya. Itu Alkitab terbitan 1928. Bagaimana ini? Kata Yesus istrinya umur 3 tahun gitu bang. Mana ada itu tahun banyak. Ini tulisannya. Kalau abang mau protes ya silakan protes sama pendetanya ya, jangan sama saya hanya membaca kok ya. Pendeta Belanda itu, pendeta Belanda itu yang kasih tahu sama saya. Pendeta makan tai, jangan percaya Ustadz itu. Pendeta makan tai. Aduh, kayak gimana bang? Saya hanya membacakan apa yang tertulis di kitab Anda kan kayak gitu. Pengaruh dia tulis yang begitu itu salah, itu pendeta salah itu. Ya udah abang aja protes dia, jangan protes saya. Macam mana? Kayak gimana bang? Itu abang Ustaz yang salah baca Alkitab. Bukan saya salah baca, tapi ya saya membaca yang dia tuliskan gitu, bukan salah baca saya. Kalau abang mau protes ya proteslah ke pendeta Albert de Meyer di Belanda sana, tuh datangin dia ya. Pendeta kalau dekat itu kita kasih gantung saja, tidak guna itu pendeta. Gini aja bang, udah revisi lagi aja, revisi. Salah itu Pak Ustadz jangan percaya itu kata pendeta. Makanya kayak gimana kalau untuk masalah yang kayak gitu, waktu dia tulis Alkitab, tulis itu ayat, mungkin dia lagi mabuk. Oh ya, dia tulis Alkitab Anda lagi mabuk itu ya. Iya. Lagi mabuk dia bang. Iya. Kok bisa ya dia lagi mabuk tulis kitab gitu? Iya. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu kawin. Itu orang bohong itu. Ya udah bang, ada lagi? Sudahlah, saya turun dulu lah. Iya turun dulu dah ya. Oke bang, sebatas mimpi. Oke, thank you ya. Selamat malam. Aduh. Tapi bagus sih ya. Dia apa ya? Dia mau ngaku gitu. Ngaku dia. Cup, minum dulu lu Cup. Aus lu kayaknya. Halo, selamat malam. Halo Cup. Silakan. Oke, tepuk tangan.
Minum dulu, Cuk. Minum dulu kita ya. Sebelum kita bahas itu kita Bentar minum. Mbak, kayaknya saya pernah lihat ente kayak gitu loh. Alah, nggak usah pernah lihat. Memang muka gua pasaran deh. Dah. Iya. Muka gua pasaran. Gak tahu muka gua pasaran. Kayak apa ya, di video YouTube pernah beri kesaksian murtadin kayak gitu. Oh, tidak pernah. Enggak pernah ya, berarti bukan. Mirip-mirip aja berarti ya teman-teman semuanya. Kan aku udah bilang muka saya. Anda Kristen dari lahir gitu? Of course. Nih. Oke, Kan aku Anda udah mau bilang nanya tadi, atau mau ditanya mukaku- nih? Muka aku pasaran. Ini aku mau Kak, ini kan temanya kalau buat Tuhan itu Tuhan kalah dengan ciptaannya. Kau bilang kayak gitu kan? Apakah sehat gitu kan? Betul kan? Kamu itu mintanya secara apa? Doktrin kah atau logika atau macam mana? Iya, terserah aja mau pakai apapun. Ya, kan kamu yang minta jawabannya gitu loh. Gimana sih? Ya kalaunya pakai doktrin pasti nggak masuk logika gitu. Menurut ya, of course nggak masuk logika di kamunya. Nah, kalaunya pakai doktrin kan pasti nggak masuk logika. Di kamunya. Lalu gimana Di bagian cara Islam. penjelasannya kan gitu? Ya, sebentar ya bos. Kita jelaskan. Kenapa Tuhan itu mati di tangan manusia? Coba. Salah satunya untuk dikalahkan itu tidak harus itu harus didefinisikan dulu gitu. Maunya kamu itu jawabannya harus kayak mana sih? Maunya yang doktrin kah, yang logika? Mukamu mana sih? Ya, coba yang apa nih logika aja nanti? dulu dah ya. Yang logika aja dulu. Masa Tuhan mati di tangan manusia? Coba yang logika aja dulu ya teman-teman. Masa Tuhan mati di tangan manusia gitu? Ya, logika aja dulu, masukkan logikamu ya. Betul-betul masukkan logikamu. Bagaimana kita manusia yang logikanya terbatas membatasi Tuhan yang tak terbatas? Bagaimana? Bukan Coba. masalah batas Enggak, membatasi, bukan? Enggak, kamu itu terbatas loh. Aku itu terbatas loh, betul nggak? Nggak mungkin kamu Ya, nggak betul. terbatas. Nggak mungkin. Ya, bagaimana kamu membatasi ini logika Tuhan yang tidak terbatas? Coba jelaskan itu bagaimana? Oh, logika Tuhan tidak terbatas. Coba kamu jelaskan itu bagaimana? Ya iya, kalaunya untuk mengetahui Tuhan gampang. Diawali dari bagaimana? kita mengetahui diri kita dulu. Gampang itu. Diawali dengan kita mengetahui diri kita sendiri dulu. Jadi nggak Baru perlu mengetahui Tuhan. sampai mencari Tuhan yang nongol dari langit menjelma lalu mati. Yang nggak ada kayak gitu. Itu kameramu gimana sih? Ngapain sih? Astaga, jangan dibuka. Jangan dibuka, jangan ditutup kameranya. Dibuka dulu, aku mau lihat mukamu. Teman-teman, saya ditutup kah? Iya, terjeda. Bandel kali. Laju uncup-cup nih. Masa terjeda, teman-teman Iya, katanya. cum-cup. Terjeda. Tuh lihat tuh di cup-cup. bawah ada jelas saya. Terjeda nggak, teman-teman? Kok saya lihat terjeda di sini? Iya. Roh Kudusnya hilang ini. Nih, gua fotoin Mana satu lagi coba ya. lihat. Nih, Ah. lu terjeda, Cok. Betul lu terjeda. Nih, terjeda lo. Jeda lo. Terjeda nggak, Cok? Iya jeda ya. Udah salah, ngeyel lagi gimana nih orangnya? Kayak gini aja dah. Coba mbaknya turun dulu, naik lagi ya. Nah, coba sekali lagi. Oke, turun dulu ya, saya naikin lagi. Aneh ya teman-teman. Masa video saya terjeda? Ini orangnya nongol ya dari tadi ya, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada masalah gitu. Mana tadi? Evi Ritonga ya namanya. Mana Mbak? Minta naik lagi. Minta naik lagi. Syukran jazakallah. Ya. Nah,
masih terjeda loh, Cuk. Aneh ya. Tapi ya udah kayak gini aja lah, terserah lah. Mau di sana terjeda, di sini terjeda, up to you lah, terserah. Maybe jaringan atau apa kita nggak tahu, oke? Open cam dulu dah. Maybe jaringan lah, maybe jaringan. Tapi I don't know lah, maybe. Baik. Jika kamu maksud itu secara fisik, ya, dibunuh, disalib, disiksa, ya, memang betul. Yesus itu disiksa, dikalahkan oleh manusia secara fisik. Tapi jika dikalahkan secara esensial, kehilangan otoritas ilahinya, gagal menjalani misinya, itu sama sekali tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi tidak dikalahkan. kalau menurut Anda yang tersalib itu cuma jasadnya, ya, bukan dengan Tuhan, ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa dia berteriak Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku? Dia minta sama siapa lagi? Itulah adanya Allah Tritunggal, adanya Allah, Yesus, Tritunggal. Kan kamu nanya, aku kasih jawabannya, tapi kamu tidak terima. Masalahnya gini, Yesus kagak pernah ngajarin Tritunggal. Itu masalahnya. Tetapi ada loh, kayak kamu nih, siapa sih namanya, Cup. Kayak kamu ada tuh roh, ada tuh badan, ada tuh raga jiwanya ada gitu, Pak. Maksud nggak itu? Raga, jiwa, nafsu, semua ada, iya. Kayak kamu nih, contohnya, kalau kamu udah mati, badan kamu udah mati dong. Iya, mati. Terus rohnya kamu itu masuk ke surga. Terus yang satu lagi itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang kamu siapkan untuk menyelamatkan manusia-manusia yang ada di bumi, begitu. Jujur bukannya jadi paham, tambah kagak paham saya jadinya. Iya, kayak gimana maksudnya? Kan kayak gitu. Itulah makanya aku bilang tadi, bagaimana kamu yang terbatas logikanya membatasi Tuhan yang tidak terbatas. Itu aku tidak masukkan dalam doktrin loh, tetapi itu sangat benar-benar bisa terjadi di kehidupan kamu sehari-hari. Example ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, apalah istilahnya, kamu minta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu example, ya Allah berikanlah aku uang 10 juta, mudah-mudahan 1 minggu ini ada. Tiba-tiba ada nih nanti, nggak langsung diturunin, tetapi adakah kamu telepon atau bagaimana tiba-tiba nawarin kerjasama, kan kamu dapat uang, begitulah caranya. Iya, memang seperti ya, itu. Makanya kan aku bilang, bagaimana manusia yang terbatas itu melampaui keterbatasan Tuhan yang tak terbatas, nggak bisa. Baik, begini, Tuhan itu bukan kita yang membatasi, tapi Dia melalui kitab suci mengatakan bagaimana sifat-sifatnya. Kan dapat diketahui, baik di Bible atau di Quran, sifat-sifat Tuhan itu dapat diketahui gitu loh. Ya. Betul. Ya, makanya kalaunya sifatnya itu Allah Maha Kuat, kagak mungkin kalah dengan ciptaan. Kan itu tadi, ini kembali kita ke awal yang tadi yang aku jelaskan. Jika yang kamu maksud itu kalah secara fisik, example-nya aku nih, kamu siksa atau apa, iya aku kalah. Example aku Tuhan ya. Example, catat garis bawahi. Example. Tetapi jika kamu siksa lah apa segala macam lah, ya jelas secara fisik itu sangat benar-benar dikalahkan. Tetapi tidak dengan otomatis terjadi secara misinya kamu harus garis bawahi juga, logikanya itu dibuka juga. Jangan logika yang kamu tafsirkan itu harus kamu pastikan, tetapi logika yang saya ucapkan ini kamu tidak bukakan ke pikiran kamu. Nggak bisa kayak gitu. Terus lanjut, saya dengar dulu kayak gimana maksudnya.
Maksudnya kan makanya tadi aku bilang tuh, kalau maksud yang kamu mau itu Yesus itu mati disalibkan oleh Romawi, itu adalah manusianya, bukan untuk mati secara apa sih ilahinya, enggak. Jadi yang disiksa itu kata Anda cuma jasadnya bukan rohnya kayak gitu. Ya, lalu dia bangkit dan naik ke surga, kan gitulah. Nah, turun Roh Kudus. Jadi saya bingungnya di sini. Berarti waktu Yesus di tiang salib, Tuhan semesta alam ikut tersalib gitu. Tuhan semesta alam ikut tersalib. Itu kan secara dia body, paham nggak? Ini body, ini aku nih badinya gitu loh. Iya, waktu bodinya di tiang salib, ya, berarti roh Tuhan di dalam diri Yesus itu ikut tersalib. Dia masuk ke neraka. Masuk ke neraka? Ya, dia masuk ke neraka, mengambil kunci kematian, kunci neraka untuk mengalahkan kematian tersebut. Kapan dia masuk ke neraka? Nggak nyambung ya. Aduh. Kapan dia ke neraka, masuk ke neraka? Aduh, aneh-aneh jalan ceritanya. Dia itu masuk ke neraka untuk mengambil kunci kematian dan makanya dia mati terus bangkit. Itulah diambilnya kunci kematian, dikalahkannya maut. Itu secara doktrin. Doktrin. Ya. Doktrin, teman-teman, bukan ajaran Yesus rupanya. Lah, yang diajarkan Yesus itu kan jelas-jelas seperti itu gitu loh. Nah, mana pernah Yesus mengajarkan kayak gitu? Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, Mbak. Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Betul, di Alkitab tidak ada. Tetapi dengan kita berada di zaman modern, ya kan? Dengan kita ada ayat-ayat segala macam. Itulah adanya. Apanya? Makanya ada Allah Tritunggal. Kalau Yesus kagak pernah yang ngajarin Tritunggal, ngapain Anda ngambil paham Tritunggal? Ngaco. Aku kan cari dulu gitu. di kitab ya. Sebentar. Silahkan. Nih, istilah Tritunggal itu memang